episode sebelumnya, Nadia sudah tidak bisa berbuat apa-apa saat berdebat dan adu argumentasi melawan Alina masalah Syifa. Sehingga hal itu membuat Nadia semakin ketar-ketir, karena takut gagal menyingkirkan Syifa di kemudian hari. Dengan adanya Alina dan Pak Rahmat yang tetap kokoh mengambil keputusan membela dan melindungi Syifa. Seperti yang kita tahu dari adanya Alina yang mengajak Syifa pindah ke butik, tidak lain karena kejahatan Nadia sendiri yang memerintahkan Mira untuk mencelakainya. Namun terus-menerus gagal, dan akhirnya kejahatan yang dilakukan Nadia menyerang dirinya sendiri, karena mendapatkan tantangan dari anak kandung, atau bisa diistilahkan karma buat Nadia. Alih-alih bisa menang dan berhasil mencelakai Syifa dengan cara diam-diam dan licik, namun endingnya malah kena batunya sendiri, ya kan? Nah, itulah yang terjadi di dalam cerita saat ini, sehingga dia gagal melarang dan menghalangi Alina untuk melarang kerja di butiknya. Wah, memang berat hidup Nadia, serba salah dan dilema. Di satu sisi benci dan ingin menyingkirkan Syifa, di sisi lain dirinya tidak bisa melawan suami dan anaknya sendiri yang terus melindungi dan membantu Syifa. Maka tak heran jika hidup Nadia tidak akan bisa tenang di kisah berikutnya. Lalu apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan Nadia? Tentu saja dirinya tidak menyerah dan tetap pada keputusan egoisnya, yaitu menyingkirkan Syifa. Rencananya sudah gagal, maka Nadia akan menggunakan rencana lain untuk melanjutkan kejahatannya. Namun kali ini berbeda cara dari sebelumnya, yaitu meminta anak buahnya untuk terus mencari keberadaan Ilham, sebagai mantan Syifa dalam asmara yaitu harus segera ditemukan. Lalu apa tujuan Nadia ingin mencari dan menemukan Ilham? Tentu saja akan dimanfaatkan di kisah cerita selanjutnya. Sebab yang pastinya dia masih dibuat curiga dengan Dafri dan Syifa ada hubungan, sehingga dirinya ingin mencari dan menghadirkan Ilham untuk dipertemukan dengan Syifa. Nah, menarik dari alur cerita selanjutnya ya, karena rencana Nadia mencari Ilham justru akan membuat kisah cinta Dafri dan Syifa akan semakin kuat. Pasalnya mereka berdua sudah saling mencintai dan Syifa sudah tidak cinta dengan Ilham. Terus saja dia berusaha keras untuk membuat Syifa menderita, sengsara dan mengenaskan nasibnya, namun ujung-ujungnya gagal. Dan yang pasti Dafri dan Syifa justru akan semakin besar cinta yang dirasakan, karena kejahatan dari Nadia. Dan endingnya Alina justru yang menderita, karena kehilangan cinta dari Dafri, akibat kejahatan mamanya sendiri ya kan. Nah itulah yang menarik di alur cerita mendatang, hingga membuat suasana bertambah ngeri-ngeri sedap. Episode sebelumnya usaha Dafri menemui Syifa di rumah Alina akhirnya gagal total, hal itu karena sudah terpergok oleh Cici dan membuat kegaduhan di dalam keluarga Alina. Di mana Cici menganggap kalau yang dia lihat adalah maling, namun saat diperiksa dan dicari oleh Hansip dan semua orang di dalam keluarga, ternyata tidak ketemu. Karena saat itu Dafri bersembunyi. Sebaliknya tidak ada seorang pun yang menyadari kalau yang datang ke dalam rumah tersebut adalah Dafri. Sementara itu dari Syifa sebenarnya sudah tahu bahwa yang dianggap maling oleh Cici adalah Dafri saat itu. Namun Syifa sengaja merahasiakan untuk melindunginya. Itu artinya antara Syifa dan Dafri secara tak langsung sudah sama-sama kompak. Atau dengan kata lain sudah saling melindungi satu sama lainnya, sebagai bentuk cinta mereka yang sudah tumbuh di dalam hati masing-masing, namun masih dipendam. Lalu apa yang akan terjadi di kisah cerita berikutnya? Tentu saja Dafri pasti gagal menemui Syifa di rumah Alina secara diam-diam, pada akhirnya akan mencari kesempatan lain dan momen lain untuk bisa menemui Syifa. Masih dengan misi yang sama, yaitu ingin memastikan dan mengetahui isi hati Syifa yang sebenarnya, apakah sudah mencintainya atau belum. Untuk sementara Dafri menganggap kalau Syifa belum mencintainya, sehingga Dafri akan terus dibuat penasaran dan tidak tenang kesehariannya sebelum bertemu Syifa dan mengetahui isi hati yang sebenarnya.
Secara bersamaan dari Syifa sendiri juga mengalami hal yang sama, yaitu penasaran dengan kenikatan Dafri masuk ke dalam rumah dan menuju ke ruangan kamarnya, sehingga menimbulkan kegaduhan dalam keluarga Alina. Episode selanjutnya dari pertemuan Dafri dan Syifa masih membuat penasaran. Apakah mereka berani mengakui perasaan satu sama lainnya yang sudah mencintai atau belum? Namun yang jelas, mereka sudah saling cinta. Sebaliknya Dafri akan mendapatkan masalah saat ketahuan masuk ke dalam rumah Alina dengan bukti CCTV sekaligus luka di bagian tangannya, sehingga sewaktu akan dicurigai. Akan tetapi Dafri akan berhasil mencari alasan untuk mengelabui semua orang. Itu artinya perasaan cinta Dafri masih dipendam, selama dirinya tidak berani jujur masalah pernikahannya dengan Syifa. Nah, menariknya di sini adalah hubungan suami istri Syifa dan Dafri yang disembunyikan justru seolah-olah seperti sedang melakukan perselingkuhan dari Alina dan keluarganya. Padahal mereka berdua sudah pasangan halal dan sah dalam hubungan. Namun tetap saja rahasia pernikahan menjadi pemicu hubungan Syifa dan Dafri sulit bersatu, walaupun sudah saling cinta. Bahkan masih tetap dilakukan secara diam-diam, seperti sedang melakukan perselingkuhan. Wah, berat namun seru ya kan? Bisa disimpulkan episode 17, bahwa Nadia masih terus mencari ilham sebagai mantannya Syifa. Secara bersamaan Nadia juga sudah menuduh mantan Syifa sebagai orang yang telah berani masuk ke dalam rumahnya. Lalu apakah itu artinya Nadia akan berhasil menemukan ilham dan akan dituduh sebagai orang yang menyusup ke dalam rumahnya? Tentu itu masih membuat penasaran di episode selanjutnya. Namun Nadia akan tetap gagal memanfaatkan ilham untuk berbuat jahat sama Syifa. Kesimpulan selanjutnya, cinta Syifa kepada Dafri semakin hari semakin besar dengan seiringnya waktu. Namun sayang cinta tersebut dipendam dan tidak berani diungkapkan, sehingga saat bertemu dengan Dafri dan ditanya masalah perasaan cinta, maka Syifa tidak akan mengakui atau tetap memendam sendiri, karena Syifa takut perasaan cintanya tidak terbalaskan. Tanpa Syifa sadari sebelumnya kalau sebenarnya Dafri juga mencintainya. Biarpun begitu, Syifa sebagai seorang wanita tidak mungkin mengungkap perasaan cinta terlebih dahulu. Nah, dari situlah yang menarik nantinya. Walaupun sudah resmi menikah, namun status halal mereka seperti ABG yang baru kenal dan saling cinta, sehingga tak heran jika sudah membicarakan masalah cinta, maka mereka akan saling canggung, saling malu dan lain sebagainya, hingga malu-malu kucing. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Tentu saja perasaan cinta masih saling dirahasiakan satu sama lainnya. Bahkan Dafri juga tidak akan bisa menemukan jawaban dari rasa penasaran sebelum dirinya menyatakan cinta terlebih dahulu terhadap Syifa. Tentu itulah yang sebenarnya membuat baper dialog cerita, karena Dafri menjalin kisah asmara baru bersama Syifa setelah menikah. Sebaliknya Dafri justru sudah melupakan perasaan cintanya terhadap Alina sebagai kekasih yang sudah menjalin hubungan sejak lama. Nah, tentunya keren dari cerita berikutnya. Siapa yang akan bersatu nantinya, masih membuat penasaran tentunya. Apakah Dafri dengan Syifa, atau sebaliknya, Alina bersama Dafri? Namun yang jelas, di balik itu semua adalah rahasia pernikahan akan tetap terungkap setelah Dafri dan Syifa saling mencintai, karena kejahatan Nadia yang dilakukan secara terus-menerus tidak ada hentinya, namun gagal total. Seperti apa kelanjutan kisah berikutnya? Jangan kemana-mana, tunggu hanya di channel ini. Terima kasih.